Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian-kalian yang jodohnya masih intip-intip, masih agak jauh, semoga Allah mendekatkan jodoh kalian. Dan semoga rizki kita semua dilapangkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, gengs, rekomendasi buku kali ini adalah sebuah buku ya, novel sejarah, yaitu yang berjudul Genghis Khan Sang Penakluk. Ditulis oleh Sam Jang, diterjemahkan dari judul aslinya yaitu Genghis Khan World Conqueror Volume 1. Diterjemahkan oleh Reni Indardini, diterbitkan oleh Bentang Kota Yogyakarta tahun 2011 bulan April, cetakan pertama. Dengan nomor ISBN 9780288113330 dengan jumlah halaman XII plus 508 halaman. Ukuran bukunya adalah 20,5 cm. Di dalam buku ini tertulis ya, ada mengenai tentang penulisnya. Saya sebutkan ya, saya bacakan ya tentang penulisnya. Setelah 8 tahun melakukan penelitian intensif hingga menempuh perjalanan menyusuri Mongolia, Rusia, Cina, dan negara-negara di dekatnya, Sam Jang menuliskan sebuah novel epik berjudul Genghis Khan The World Conqueror. Penelitiannya ini melibatkan wawancara mendalam terhadap sejumlah orang di berbagai negara, ratusan artikel, dan puluhan buku yang terbilang langka di perpustakaan Mongolia dan sekitarnya. Sam Jang sendiri mengaku bahwa buku ini ditulis dalam format novel sejarah dan 90% isinya berdasarkan kisah. Wah, maksudnya kisah apa ini? Ntar ya, saya lihat dulu. Sorry bro, ngetiknya cepet-cepet. Tentang penulis. Nah, ini dia di berbagai negara. Oke. Jadi saya ulang ya. Sam Jang sendiri mengakui bahwa buku ini ditulis dalam format novel sejarah dan 90% isinya berdasarkan kisah nyata. Nah, ini nulisnya typo, bos. Kisahnya, tapi kisah nyata. Jadi 90% isi novel sejarah ini berdasarkan kisah nyata, bos. Nanti kita bahas sedikit-sedikit ya. Dia juga meyakini bahwa buku ini mengungkap banyak fakta yang gagal diketahui para sejarawan akibat kurangnya wawasan mereka atas latar belakang kebudayaan, sosial politik, dan geografis bangsa Mongol pada era Genghis Khan. Itu tadi yang tertulis ya mengenai penulisnya. Coba kita bahas ya sedikit-sedikit. Jadi format buku ini adalah novel sejarah ya. Sam Jang atau penulisnya menulis buku ini itu melakukan penelitian selama 8 tahun, penelitian intensif, hingga menempuh perjalanan menyusuri Mongolia, Rusia, Cina, dan negara-negara di dekatnya, bos. Jadi untuk mengetahui sejarah Mongolia memang perlu satu penelitian ya. Kedua itu kita harus mengetahui budaya sekitarnya negara, yaitu Mongolia, Rusia, Cina, dan negara-negara di sekitarnya.
Mengenai bangsa Rusia kan sudah ada di buku ini. Nih, kita harus mengetahui juga kebudayaan Rusia karena ada sangkut pautnya dengan Mongolia. Lalu Islam di Asia Tengah, Rusia tadi ada Viking. Ini juga sampai Rusia, bro. Ya. Jadi memang untuk meneliti sebuah sejarah, untuk membahas sebuah sejarah, kita harus melakukan penelitian. Penelitian terlebih dahulu. Penelitian ini ya, tertulis tadi mengenai penulisnya, tertulis bahwa penelitiannya ini melibatkan wawancara mendalam terhadap sejumlah orang di berbagai negara, ratusan artikel dan puluhan buku yang terbilang langka di perpustakaan Mongolia dan sekitarnya. Jadi jika kita misalnya ingin membuat atau membuat video mengenai sejarah, bos, penelitian dulu, bos. Loh, Cak, kita kan tidak seperti ilmuwan yang meneliti ke negara sana sini. Setidaknya baca buku, bos. Minimal 2 atau 3. Sebutkan sumber literasinya. Gitu, bos. Jadi penonton kita akan dengan mudah, oh ternyata sumbernya dari sini. Dia bisa baca sendiri. Dia mencari tahu lagi. Siapa tahu dengan menonton video kalian yang telah mencantumkan sumber literasinya, maka penonton YouTube kalian itu akan tergerak untuk membaca buku. Dan itu insya Allah menjadi amal soleh kalian, bos. Jadi jika kalian bikin video sejarah terus ngawur, wong saya aja yang bikin video ini ada sumber literasinya masih disesat-sesatkan, apalagi kalian yang ngawur, bos. Nah, saya jelas sumbernya, bukunya ini, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, tahun berapa, ada nomor ISBN-nya, tinggal dicek, bos. Itu ya. Jadi Samjang itu melakukan penelitian dengan wawancara yang mendalam terhadap sejumlah orang di berbagai negara, membaca ratusan artikel dan puluhan buku yang terbilang langka di perpustakaan Mongolia dan sekitarnya. Itu dilakukan secara intensif selama 8 tahun. Lalu Samjang mengakui bahwa buku ini itu formatnya adalah novel sejarah di mana 90% isinya adalah berdasarkan kisah nyata. Jadi kalian tidak salah untuk membaca novel sejarah ini, bos. Buku ini sangat recommended. Kalian harus baca buku ini, harus beli buku ini, harus mendapatkan buku ini. Mendapatkannya dengan cara halal, bos. Pinjem. Kalau nggak bisa beli ya pinjem, bos, di perpustakaan atau teman Anda yang memiliki buku ini. Tapi jangan pinjem di saya loh, bos. Satu jauh, kedua nggak bakal saya pinjemi, bos. Biar dibilang pelit nggak apa-apa, bos. Jadi saya itu memiliki seorang sahabat, dia juga guru saya. Kenapa saya bilang guru? Karena saya belajar tauhid yang agak lain itu pertama kali kepada beliau. Sekarang kalau nggak salah pendidikan agamanya terakhir itu sudah doktor ya, lulusan Malaysia, S3-nya. Dan beliau masih memiliki titel-titel yang lain di bidang biomolekuler, pertanian dan sebagainya. Dan beliau juga yang mengenalkan saya mengenai sejarah. Bagaimana penelitian-penelitian itu harus dilakukan tuh, step-stepnya gimana, langkah-langkahnya gimana. Dan novel sejarah menurut beliau yang mendekati kebenaran ya, kisah nyata, 80% kisah nyata adalah novel sejarah bangsa Jepang. Biasanya novel-novel Jepang itu berdasarkan kisah nyatanya 80%. Setelah beliau mengatakan itu, lalu saya langsung cari novel-novel sejarah Jepang seperti Taiko, Musashi, Oda Nobunaga.
Yang kurang adalah saya itu pengen beli novelnya Ieyasu Tokugawa sama aduh lupa itu namanya apa ya, sebelum sebelum Oda Nobunaga itu apa ya, Shogun. Nah, sejarah Shogun itu bos. Kenapa beliau bisa mengatakan itu? Karena beliau pernah mendapatkan beasiswa di Jepang, kalau saya tidak salah ingat. Mohon maaf ya Prof, saya bilangnya dia Prof, beliau saya panggil Prof padahal gelarnya masih doktor bos. Oke. Samjang ya tertulis tadi juga meyakini bahwa buku ini mengungkap banyak fakta yang gagal diketahui oleh para sejarawan karena kurangnya wawasan mereka atas latar belakang kebudayaan, sosial politik, dan geografi bangsa Mongol pada era Genghis Khan. Guru tarikh saya dan guru tauhid saya ini mengatakan bahwa untuk mempelajari sejarah itu memang perlu apa ya? Yang pertama ada ilmu bahasa, lalu kebudayaan, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Gitu bos. Jadi kalau kita sekarang kan waduh lagi marak video-video di YouTube mengenai sejarah yang wah macem-macem. Ya kalau yang nulis memang titelnya oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau nama channelnya wis gak jelas, pakai narasi nggak kelihatan muka lah, itu memang wong yang kelihatan muka gini sumbernya jelas saja disesatkan. Kecuali kalian narasi, bikin animasinya bagus, sumbernya jelas, literaturnya jelas disebutkan, wah top bos. Saya akan mengikuti kalian, saya akan subscribe channel kalian, saya akan tonton channel kalian, video kalian mulai awal sampai habis. Tapi kalau nggak jelas sumbernya ya maaf bos, ogah. Oke. Lalu itu tadi mengenai penulisnya ya. Jadi kita juga jadi ingat, aduh karyanya John Mann mana ya, lupa lah. Jadi buku ini melengkapi buku ini, Genghis Khan karya John Mann. Ya kan, John Mann kan sudah pernah saya bikinkan video rekomendasinya, kalian tonton lagi videonya bos. Serak batuk 3 hari bos, radang, ngopi dulu. Mantap. Oke, tadi mengenai penulisnya, mengenai detail bukunya. Sekarang saya bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tertulis sebagai berikut: 20.000 pasukan menatap beringas, panji-panji berkibar menantang, trompet peperangan ditiupkan lantang, di sana sini tampak kawanan gagak terbang berputar-putar. Aroma kematian terendus kuat, hati Temujin berdesir. Temujin apa Temujin bos? Ya kalian sendirilah. Peperangan ini bukan sekadar adu kekuatan, lebih dari itu cinta. Penyerangan ini telah direncanakan berbulan-bulan lamanya. Temujin telah mengerahkan segenap tenaga dan hatinya di tengah rindu dan amarah yang paling berkelindan. Ya, orang-orang Merkit telah menculik istrinya. Mereka merenggut paksa perempuan yang dikasihinya dari pelukan malam itu dan memperlakukannya dengan kejam. Adakah yang lebih pantas selain memberangus orang-orang biadab yang tak bisa menghargai perempuan itu? Temujin kelak menjadi seorang khan ternama. Sejarah banyak mencatat sosoknya sebagai seorang kejam dan tak kenal ampun. Namun, andai seseorang mau meluangkan waktu seperti penulis untuk meneliti dengan seksama,
dia akan menemukan banyak fakta tak terduga yang tak terungkap sejarah. Itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini, bos. Kelihatan nggak, bos? Nah, ini bukunya, bos. Jadi tadi tertulis ya, peperangan ini bukan sekedar adu kekuatan, tetapi lebih dari itu. Apa? Yaitu cinta. Loh, kok bisa? Jadi tertulis ya, orang-orang mereka telah menculik istri Temujin. Mereka merenggut paksa perempuan yang dikasihnya dari pelukan malam itu dan memperlakukannya dengan kejam. Adakah yang lebih pantas selain memberangus orang-orang biadab yang tidak bisa menghargai perempuan? Mengenai kisah ini, saya jadi teringat dengan sejarah Rahwana yang agak lain. Di mana di dalam buku yang saya baca ini, nanti saya rekomendasikan ya, dikatakan bahwa Sinta itu adalah istrinya Rahwana, kalau tidak salah istri atau anaknya Rahwana. Entah itu reinkarnasinya atau apa, itu nantilah. Jadi saya punya sejarah Rahwana yang agak lain, di mana Rahwana itu sangat menghormati Sinta sampai Rahwana tidak pernah menyentuh Sinta sekalipun dan memperlakukan Sinta sebagaimana wanita yang sangat terhormat, yang berbeda dengan Rama. Rama yang sebagai suaminya malah tidak percaya kepada Sinta, sedangkan Rahwana 100% percaya kepada Sinta. Di sini dikatakan bahwa Genghis Khan yang katanya kejam atau biadab atau gimana, justru dia sangat menghargai perempuan, khususnya istrinya, ya kan? Lalu tadi tertulis bahwa andai seseorang mau meluangkan waktu seperti penulis untuk meneliti dengan seksama, dia akan menemukan banyak fakta tak terduga yang tak terungkap oleh sejarah. Lagi-lagi, bos, meneliti, melakukan penelitian. Melakukan penelitian tidak cukup hanya dengan satu literatur, minimal 2 literatur. Syukur-syukur kalian mau membaca lebih dari 2 literatur sebelum kalian membuat video sejarah. Jadi kalian mengatakan ini sejarahnya ini, menurut literatur ini, penulis ini. Kalau menurut pendapat penulis ini mengatakan demikian. Kalau menurut penulis yang lain lagi mengatakan demikian, itu lebih bagus, bos. Objektif. Menurut saya yang fakir ilmu ini. Jadi jika kita mau meluangkan waktu untuk meneliti ya, maka kita akan menemukan banyak fakta yang terduga yang tak terungkap sejarah. Seperti saya ngaji tareh, guru saya tadi ini yang seorang doktor ini, di dalam kajian tareh yang pernah saya ikuti sebulan sekali di Surabaya, beliau mengatakan bahwa 90% wali songo itu berasal dari ras Mongolia atau dari Mongolia, bos. Nanti kapan lah kalau beliau mau tampil di video YouTube saya, kita akan bikin videonya, karena beliau sudah pindah jauh di sana, bos. Kalau nggak salah di mana itu, Tangerang atau Banten, lupa. Kalau dulu kan beliau di Malang, di Blitar. Setiap bulan kajiannya di Surabaya dekat rumah saya, bos. Oke. Itu tadi tulisan yang tertulis di belakang cover buku ini. Kalian dapatkan, bos, buku ini, bos. Kalian beli. Ini buku yang sangat recommended, yang sangat bagus sebagai bahan bacaan dan teman ngopi. Oke, sekarang kita intip ya secuil isi buku ini. Seperti biasa, saya akan kutipkan yang menurut saya menarik dan menurut saya bagus. Hanya sepotong-sepotong, selebihnya kalian baca sendiri di dalam buku ini.
Kasihan penulisnya bos, kalau dikutip banyak-banyak tidak boleh. Ada etika, ada hak cipta dan lain sebagainya. Kita menghargai penulis, penerbit, yang nyetak dan semua kru-krunya bos. Ya, jadi saya kutipkan sedikit, lalu kita bahas bersama-sama sambil ngopi sesama orang awam. Oke. Kutipan pertama, tadi kan disebut orang-orang Merkit telah menculik istri Genghis Khan. Jadi kutipan pertama yang saya pilih ada tertulis sebagai berikut. Mungkin kalian bertanya, siapa sih orang Merkit itu yang kok berani-beraninya menculik istrinya Genghis Khan? Melete ya. Sudah tahu Genghis Khan kayak gitu, istrinya diculik. Ibaratnya gimana ya? Ya, saya kutip lah. Kaum Merkit adalah suku ganas penghuni hutan yang rumahnya berada di dalam dan di sekitar hutan di dekat Sungai Selanga, sebelah selatan Danau Baikal. Titik. Untuk mengetahui lebih lengkapnya tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini. Ya. Lalu coba kalian cari tahu lah, kalian googling lagi siapa itu kaum Merkit. Lalu Danau Baikal. Coba kalian cari mengenai Danau Baikal. Saya searching ya di www.com garis miring apa ini garis miring nih, literasi garis miring fakta unik Danau Baikal ya, www.gramedia.com. Tertulis bahwa jika Amerika Selatan memiliki sungai Amazon yang menjadi sungai terpanjang di dunia, maka Rusia memiliki Danau Baikal sebagai danau terdalam di dunia. Masih menurut gramedia.com, Danau Baikal terletak di Siberia, Rusia. Namun, dalam tanda kutip Baikal itu berasal dari bahasa Turki yang artinya danau kaya. Ya. Menurut www.gramedia.com, ya, Baikal itu, nama Baikal itu berasal dari bahasa Turki. Jadi kalian lagi-lagi harus membaca sejarah mengenai Turki. Lalu kalian baca buku Islam di Asia Tengah. Ini juga ada mengupas mengenai bangsa Turki kuno. Jika Baikal itu bahasa Turki, ini Turki yang mana? Turki kuno atau Turki modern? Itu yang harus kalian teliti kalau mau. Jadi kaum Merkit itu tinggalnya itu di sebelah selatan Danau Baikal, bos. Menurut buku ini. Ya. Dan menurut gramedia.com, Danau Baikal itu terletak di Siberia, Rusia, di mana nama Baikal itu berasal dari bahasa Turki yang artinya danau kaya. Oke, kutipan yang kedua. Kaum Mongol semata-mata merupakan salah satu di antara sekian banyak suku pada saat itu. Namun setelah Genghis Khan bangkit dan mempersatukan seluruh kawasan tersebut, nama Mongol mulai digunakan untuk mewakili semua kelompok orang di dataran tersebut. Ya. Jadi kaum Mongol itu semata-mata merupakan salah satu di antara sekian banyak suku pada saat itu. Setelah Genghis Khan mempersatukan suku-suku ini, maka semuanya itu disebut orang Mongol. Untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui lebih jelasnya, tentu kalian harus baca sendiri di dalam buku ini.
mengenai pemersatuan bangsa ini saya itu jadi ingat Viking, di mana Viking, bangsa Viking itu dulunya ya banyak suku-sukunya, lalu mereka gimana caranya bersatu. Nabi Muhammad ingin mempersatukan Arab. Lalu sekarang Mongolia, bagaimana Nusantara, bagaimana Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Intinya itu bersatu, bos. Bersatu. Nanti kapan jika kalian itu mempelajari sejarah Islam di Nusantara, di mana salah satu rajanya itu ada sebuah buku yang menuliskan bahwa salah satu raja kerajaan Islam itu adalah keturunan Mongolia. Mungkin karena itu Genghis Khan mendengar bahwa di Nusantara itu ada seorang raja yang keturunan Mongolia, maka Genghis Khan mengirimkan pasukan guna untuk mempersatukan orang-orang Mongol ini menjadi satu kesatuan. Mungkin loh bos, mungkin. Saya ada bukunya, ada buku sejarahnya. Benar atau tidak, Cak? Wallahu a'lam, kalian lakukan penelitian. Bisa jadi alasan Genghis Khan mengirim pasukannya ke Mongolia itu tujuannya karena ada seorang raja yang masih keturunan Mongol. Niatnya ya supaya dipersatukan. Ya mungkin juga perluasan juga. Untung kan raja di Nusantara Islam keturunan Mongol. Jika mau patuh kepada Genghis Khan kan berarti kekuasaan Genghis Khan sampai ke Nusantara. Mungkin loh bos, mungkin. Mohon maaf ya para ilmuwan kalau saya salah. Insya Allah kapan saya akan bikinkan videonya mengenai seorang raja itu yang keturunan Mongolia. Sebelumnya ya di kajian tarikh itu sudah dibahas, karena saya penasaran benar atau tidak, maka saya cari literaturnya. Dengan susah payah saya menemukan. Kalau saya tidak salah ingat itu juga bukunya itu formatnya novel sejarah juga. Penulisnya seorang kiai haji kalau saya tidak salah ingat. Itu bos. Kutipan ketiga, Aman. Ya, Aman itu adalah seorang dukun di dalam budaya Mongol saat itu ya. Aman mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan mulai berteriak ke langit dengan suara parau. Wahai pencipta dunia, pencipta semua makhluk hidup dan pemilik alam semesta, Tengri, Tuhan yang abadi di langit, siapa yang menantangmu? Siapa yang berani membangkang kehendakmu dan menampik perintahmu? Doa Sang Aman ini masih panjang bos, tapi saya potong sampai di situ. Untuk mengetahui doanya ini tadi, kalian baca sendiri dalam buku ini. Di dalam doa Sang Aman tadi, ya dukun tadi, ada menyebutkan mengenai Tengri. Kata Tengri ini kita jadi teringat dengan buku Genghis Khan, Legenda Sang Penakluk dari Mongolia, karya John Mann, di mana sudah pernah saya bikinkan videonya. Dan di dalam buku ini pun sudah pernah saya kutipkan mengenai Tengri. Ya, di mana di dalam buku ini Tengri yang dieja TNGRI, tidak tahu bacanya gimana, atau Tangra atau Tengri adalah Tuhan suku Turki abad ke-6 yang bermigrasi ke arah barat dan akhirnya menjadi bangsa Bulgar atau Bulgaria. Lah kalau dukunnya Mongolia menyebut Tuhan itu Tengri, sedangkan Tengri itu adalah Tuhan suku-suku Turki abad ke-6. Lalu apa hubungannya Mongolia dan Turki? Itu yang harus kalian cari tahu, itu yang harus kalian pelajari, itu yang harus kalian teliti. Untuk mengetahui mengenai Turki, tentu kalian harus membaca sejarah mengenai Turki. Sudah pernah saya rekomendasikan bukunya. Ini juga banyak sekali, ada 7 literatur kalau nggak salah. Apakah ada kesamaan antara Turki dengan Mongolia?
Itulah enaknya membaca, itulah seni menariknya belajar, bos. Oke. Lalu eh, di dalam kutipan ke-6 buku mana ya? Buku mana ya? Sebentar. Buku yang ini, di video saya mengenai buku ini, kutipan yang ke-6, saya mengutipkan bahwa di arah barat laut tinggal kaum muslim yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang Bulgar, ya. Kalau di kutipan awal mengenai Tengri, ya, kalau Tengri tadi adalah Tuhan suku-suku Turki abad ke-6 yang bermigrasi ke arah barat dan akhirnya menjadi bangsa Bulgaria. Lalu di arah barat laut tinggal kaum muslim yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang Bulgar. Orang-orang Bulgar ini yang beragama Islam sejak abad ke-10 merupakan bangsa pemburu dan penangkap paus pertama. Coba kalian searching mengenai Islam di Bulgaria. Coba kalian searching lah di YouTube, di internet atau di mana. Coba kalian searching. HP saya di sana, bos. Tak taruh sana. Coba kalau tidak, saya searching di sini. Oke. Mengenai suku Turki abad ke-6, ya, kita menemukan informasi yang menarik di dalam buku yang telah saya rekomendasikan, yaitu buku ini. Islam di Asia Tengah, karya Muhammad Abdul Azim Abu An-Nasr. Coba kalian tonton lagi video yang telah saya bikinkan mengenai buku ini, ya. Di dalam buku ini tertulis para penulis manuskrip itu menamakan dirinya pertama kali dalam sejarah dengan sebutan Turk, dan mereka muncul pada abad ke-6 Masehi. Jadi kalian dapatkan buku ini juga, bos. Ya. Kalian harus memiliki buku ini. Kalian harus memiliki buku ini. Dan kalian juga harus memiliki buku ini. Supaya sejarahnya beruntutan dengan Mongolia dan Genghis Khan ini. Lawang dukunnya, syamannya Genghis Khan itu menyebut Tuhan itu Tengri. Sedangkan Tengri itu berasal dari bahasa Turki. Yang ngomong bukan saya, ada literaturnya. Saya nggak ngawur, bos. Saya mengutip di literatur yang telah saya rekomendasikan. Tentu untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengetahui secara lengkapnya, kalian baca sendiri buku tersebut. Kalian beli buku-buku yang telah saya rekomendasikan. Kalian baca sambil ngopi. Habis, bos, kopinya. Kutipan keempat, Kabul adalah cicit Kaidu. Kabul adalah khan pertama bangsa ini. Saya jadi teringat seorang teman Facebook namanya Sanyoto Kabul. Ternyata Kabul itu adalah cicit Kaidu, yaitu khan pertama bangsa ini. Mengenai Kabul, lagi-lagi telah saya sebutkan sebelumnya di video rekomendasi buku ini, ya. Di dalam buku ini saya kutipkan, sekitar tahun 1140 kakek buyut Genghis Khan yaitu Kabul menjadi kepala suku pertama yang memerintah seluruh orang Mongol dalam tanda petik, dan yang pertama menyandang gelar Khan. Jadi antara buku ini dan buku ini sama. Jadi penulis ini benar-benar tidak ngawur, benar-benar sesuai dengan yang tertulis tadi, melakukan penelitian intensif 8 tahun dengan wawancara yang mendalam, membaca banyak literatur dari berbagai perpustakaan dan buku-buku langka. Itu, bos.
Jangan di aku kabul itu orang Jawa. Kalian tuh sukanya cucukologi, nggak pernah baca cucukologi. Baca dari blogspot langsung dipercaya. Boleh percaya blogspot dibandingkan. Kalau blogspot A, blogspot B, blogspot B kok podo tulisannya sama, berarti copy paste. Cari yang lain. Saya sarankan kalian tuh kalau cari di Google Book, meskipun tidak seluruhnya, setidaknya tahu. Biasanya ada sedikit-sedikit informasi di Google Book itu. Kalau Google Book kan jelas sumbernya, tahu penulisnya siapa. Namanya juga book, buku, bos. Jangan anggar dapat tulisan di Facebook kalian percaya 100%. Tunggu dulu, bos. Cross check, cari bahan yang lain sebagai perbandingan. Syukur-syukur kalian cari yang jurnal ilmiah. Jurnal pun gitu, coba cari perbandingannya juga gitu, bos. Biar kita tuh tidak menyebarkan hoak. Itulah gunanya membaca Iqra. Kan sudah pernah saya bahas sedikit mengenai makna Iqra. Pernah belum, bos? Lupa soalnya. Oke. Kutipan terakhir ya, yang kelima. Kaisar Qin bertanya, suku mana yang bisa menyaingi kaum Mongol? Lalu salah satu pejabatnya, ya, di dalam buku ini salah satu pejabatnya berkata, suku Tartar Paduka. Titik. Ini membahas soal apa ini? Kok ada dialog seperti itu? Kok tiba-tiba Kaisar Qin itu bertanya suku mana yang bisa menyaingi kaum Mongol? Lalu salah satu pejabatnya mengatakan suku Tartar. Berarti antara Mongol dan Tartar itu berbeda. Di buku ini pun, kalau saya tidak salah ingat, antara Mongol dan Tartar itu berbeda. Oke. Dialog tadi yang saya kutip ini itu membahas apa? Tentu kalian harus baca sendiri dalam buku ini. Siapa Kaisar Qin itu? Kalian baca sendiri dalam buku ini untuk mengetahuinya. Itu, bos. Jadi itu tadi 5 kutipan yang saya pilih. Mohon maaf ya, bos, agak lemes. Satu, belum sarapan. Kedua, aduh, pusing kepala, pusing. Pusing habis batuk, bos, habis radang. Jadi kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Kalau tidak ada, hubungi penerbitnya. Kalau tidak ada juga, coba kalian cari di online shop. Jujur, saya beli buku ini tuh di seorang teman Facebook yang memang mereka tuh jual buku, bos. Jadi ada teman saya, akun Facebooknya itu khusus jual buku. Dulu saya cari buku ini susah, lalu ada teman posting, langsung 2 jilid sekaligus saya beli, bos. Ini bekas, ini second, buku second, nggak masalah. Tapi kondisi fisiknya masih bagus, layak baca. Oke, bos, kalian dapatkan buku ini, kalian beli buku ini, lalu kalian baca pelan-pelan. Buku ini sangat recommended, sangat menarik bagi kalian yang menyukai sejarah, khususnya sejarah Mongol. Itu, bos. Sekali lagi, jika kalian itu orang awam seperti saya, ingin membahas atau membuat video YouTube di mana video tersebut ingin membahas sebuah sejarah, saya sarankan dari saya yang fakir ilmu ini, dari saya yang bodoh ini, cobalah lakukan penelitian terlebih dahulu. Kalian sebutkan sumber literaturnya, kalian sebutkan sumber referensinya, biar tidak menjadi hoak, bos. Kita sama-sama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu, bos. Oke, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.